Halo guys, welcome back to Toy Story Channel, karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan mereview figurai standar keluaran Bandai, yaitu Belzebumon. Ini evolusi terakhir dari Impumon. Karena kalau di film, di animenya itu tidak ada evolusi dari Impmon jadi Ice Devimon, terus perubahan yang lainnya, dan langsung berubah jadi Belzebumon kayak gini. Belzebumon ini pertama kali muncul di Digimon Tamers atau Digimon ketiga. Jadi Digimon Adventure 1, Digimon Adventure 02, dan yang ketiga Digimon Tamers. Nah, disitulah pertama kali muncul si Belzebumon ini, dan punya perubahan terakhirnya itu yang punya sayap, yang mode blast kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat detailnya lebih dekat, karena menurut saya ini salah satu figurai standar yang detailnya oke banget, minim dengan stiker, tapi permainan warnanya bagus banget. Langsung saja kita lihat detailnya, let's go. Kita mulai detail dari kepalanya terlebih dahulu. Di sini saya suka banget untuk bagian rambutnya, bener-bener tajam banget ini ya, dan detail dari mukanya dapat banget, teman-teman bisa lihat jadi mata tiga gitu. Oke. Dan ada ini kawat, jadi sangat elastis, bisa diposisikan ke arah manapun karena tidak kaku dan tidak akan patah. Lalu kemudian kita ke bagian badannya. Di sini di bagian badannya ada rompi di bagian luar, dan detail dari bajunya bagus banget. Zippernya di sini, resletingnya ada logo tengkorak, di bagian luar juga ada zippernya, jadi seperti pakai jaket yang double kayak gitu. Ini baju yang dalam, ini yang bagian luarnya, dan ada logo tengkoraknya seperti ini. Yang ini stiker. Selebihnya ini permainan warna memang asli dari plastiknya kayak gitu. Oke, di bagian belakang untuk bagian badan ada ini seperti apa ya, kayak kabel-kabel gitu, dan ini full artikulasi, bisa ke arah mana saja. Dan ini kita bisa naruh senjatanya di bagian sini seperti ini. Mana ya, saya ambil dulu senjatanya. Oke. Oops, sorry. Ini dia senjatanya, kita bisa taruh di sini. Lalu kita pasang ini seakan-akan melilit si senjatanya seperti ini. Ya, kayak gitu. Keren, tapi saya nggak begitu suka untuk naruh senjatanya di sini. Biarkan saja ini si kabelnya teruntai ke bawah. Kayak gitu ya. Lalu detail dari tangannya, di sini ada seperti slayernya si Impmon ini yang dipakai di lehernya. Terus ada logo tengkorak juga, ini stiker. Yang saya suka dari Belzebumon ini, antara kiri dan kanan itu dia tidak simetris gitu loh, maksudnya tidak simetris antara kiri dan kanannya. Yang satu pakai slayer bandana kayak gini, sedangkan yang sebelahnya tidak kayak gitu, jadi lebih keren aja kelihatannya. Ini detail tangannya. Oke, dan saya paling suka ganti tangannya itu tidak ribet, jadi tinggal kita cabut seperti ini, lalu kemudian kita bisa langsung pasang tangannya yang sedang megang senjata.
kayak gini. Jadi benar-benar ini namanya anti ribet. Nah, langsung terpasang seperti ini. Ini juga bisa langsung kita pasang. Jadi benar-benar anti ribet banget untuk gonta-ganti tangannya. Lalu kemudian kita ke bagian ekornya. Di sini benar-benar full artikulasi, bebas digerakkan kemana saja. Karena di bagian dalamnya ini ada seperti kabel kawatnya kayak gitu, jadi bisa belok, kita posekan sesuka hati kita. Nah, kayak gini juga bisa bebas. Lalu kita ke bagian kaki. Nah, di bagian kaki di sini sama seperti bagian tangan, dia tidak simetris antara kiri dan kanan. Yang kanan ini ada seperti belt warna coklat, sedangkan yang kirinya tidak. Jadi lebih menambah kesan apa ya, elegan, mewahnya kayak gitu. Entah kenapa saya lebih seneng melihat sesuatu yang tidak simetris, harus sama antara kiri dan kanan untuk aksesorisnya. Lebih terkesan keren seperti ini kalau beda antara kiri dan kanan. Menurut teman-teman gimana? Silahkan komentar di bawah ya. Lalu kemudian di bagian lututnya di sini ada seperti apa ya, kayak lebih ke pengaman lutut gitulah, karena dia mengendarai motor. Mungkin ini pakai ketikan nikung gitu mungkin ya. Lalu kemudian di bagian sisi kiri dan kanannya di sini ada tempat kita bisa naruh senjatanya. Kita bisa cantolin senjata di sini. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Lalu kemudian di bagian belakang kakinya di sini ada seperti apa ya, roda mutar kayak gitu. Ini ada artikulasinya, dan di bagian bawah tidak luput juga dengan detail tengkoraknya. Padahal kan kalau misalkan kita berdiri kan, ini detail bagian bawah nggak kelihatan, tapi dari Bandai tetap bikin telapak sepatunya atau alas sepatunya sedetail ini. Keren banget. Sekarang mungkin kita akan lanjut lihat untuk artikulasi-artikulasi yang bisa dilakukan oleh si Beelzebumon ini. Mulai dari bagian kepala, tentu saja ini karena terbentur dari apa, ini bentuknya apa ya, shell atau apa ya. Yang jelas ini kalau di filmnya ini bulu-bulu kayak gitu. Ini kebentur ini di bagian dagu, jadi tidak bisa mutar 360 derajat. Tapi ya it's okay lah, ini cukup. Seperti yang saya bilang tadi, ini untuk rumbai apa ya, kayak jambangnya gitu, bisa gerak full artikulasi. Lalu di bagian tangan bisa full 90 derajat dari sumbu tubuh, lalu bisa putar 360 derajat kiri dan kanan, sama sih putarannya. Lalu di sini juga kita bisa putar di bagian lengan atas 360 derajat juga. Oke. Lalu di bagian siku, sayangnya di sini tidak ada double jointnya sih. Jadi hanya mentok 90 derajat. Mentok 90 derajat nggak bisa ditekuk sempurna nyentuh ke bagian atas sini, karena dia tidak pakai double joint. Lalu kemudian di bagian pergelangan tangan full 360 derajat seperti umumnya. Cuman sayangnya di sini gampang sekali yang lepas. Ini yang part kecil, teman-teman bisa lihat ya. Yang part kecil ini gampang sekali untuk lepas. Jadi kalau tidak sayang dengan figurnya mungkin dan tidak ada niatan untuk dijual, ya saran saya lebih baik dilem saja, dan itu tidak akan mengganggu artikulasinya kayak gitu. Selanjutnya kita ke bagian badan. Untuk di bagian badannya ini ada sedikit artikulasi sih, meskipun tidak bisa menunduk sempurna di bagian badan dan di bagian pinggang. Di diafragmanya nih ada sedikit artikulasi. Lalu kemudian kita ke bagian kaki. Ini kakinya bisa seperti ini sih jauhnya,
nggak bisa lebih jauh lagi, tidak bisa split 180 derajat. Lalu di bagian kaki ini bisa putar 360 derajat. Terus kemudian di lutut ini bisa full seperti ini karena double joint. Lalu kemudian kita ke bagian kaki. Nah, di bagian kaki full 360 derajat, kemudian bisa apa ya, kayak keselio kayak gini lah. Apa ya istilahnya, cuman sedikit sih, nggak bisa begitu terlalu jauh karena dia tidak pakai ball joint di sininya seperti biasanya, dan bisa seperti ini sejauh ini. Oke, ke depan. Sayangnya di sini nggak ada artikulasi di bagian ujung, jadi ini untuk yang bagian kaki, telapak kakinya nih mati seperti ini, nggak bisa diposekan yang ekstrim kayak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk posekan. Sebelum itu saya mungkin akan bahas sedikit aksesoris yang kita dapat, karena untuk aksesoris jujur kita dapat sedikit sih kalau menurut saya. Dapat tangan 2 pasang, satu yang terbuka seperti ini, satu yang menggenggam senjata, lalu 2 pasang pistol dengan detail yang menurut saya cukup oke, meskipun warnanya sedikit monoton, tapi untuk detailnya oke banget. Tinggal kita tambah lining, ini pasti bakalan jadi cakep banget. Dan ini untuk dipasang di bagian ekor, di bagian sini, supaya bisa kita pasangkan stand. Sayangnya dari bandainya sendiri tidak menyediakan untuk stand base nya, jadi stand base dijual terpisah kayak gitu. Sekarang kita lihat pose-pose yang bisa dilakukan oleh si Beelzebumon ini ya. Let's go. Yang pertama jelas pose standar seperti ini, bisa banget, dan bisa berdiri dengan tegap dan kokohnya, karena untuk sendi-sendinya menurut saya sangat-sangat seret banget, apa ya istilah bahasa Indonesianya, seret gitu ya, jadi tidak letoy kayak gitu, bagus banget. Berdiri dengan pose satu kaki seperti ini sangat-sangat stabil banget tanpa stand base. Itu dia yang saya bilang tadi, sendinya tidak letoy, seret banget, jadi kita bisa pose yang cukup ekstrim seperti ini. Cuman kalau mau dipajang saya tidak menyarankan seperti ini karena akan termakan usia, jadi sendinya akan jadi letoy. Tapi sekedar untuk foto-foto ini oke banget dengan pose seperti ini. Kita posekan seperti ini pun juga oke banget. Kalau saya pribadi paling suka dengan pose yang seperti ini, seperti pembukaan di video kita yang tadi, terlihat keren banget kalau menurut saya seperti ini. Oke, sayangnya tidak ada keluar yang blast mode ya. Kalau blast mode di situ tangannya jadi bazooka dan ada sayapnya, itu keren banget kalau ada keluar. Mungkin bisa jadi third partnya kayak gitu, tambahan partnya nggak masalah, jadi kita nggak perlu beli figurnya lagi kayak gitu. Gila, keren banget sih untuk Beelzebumon ini. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Keren atau tidak? Komen di bawah ya. Sekian dulu review kita kali ini. Menurut saya ini worth it banget untuk dimiliki, wajib dimiliki untuk para pecinta figure standar, terutama untuk Digimon, karena dengan detail seperti ini dan harga yang menurut saya cukup terjangkau, kisaran 600 sampai 700 ribuan. Oke, semoga dengan video ini menjadi referensi buat teman-teman apakah beli atau tidak. Sekian review kita, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. See you on the next video. Bye bye, karena semua mainan punya cerita.